Oke, di video kali ini saya akan membahas sedikit perihal sejarah jam tangan beserta penjelasan-penjelasan lainnya perihal horologi. Sebelum itu subscribe dulu channel Edwin Nurmansyah yang akan selalu memberikan informasi-informasi perihal dunia jam tangan, beserta keunikan-keunikannya. Jam tangan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16. Pada saat itu semua jam tangan dan alat penunjuk waktu lainnya menggunakan mesin penggerak mekanik manual, hand winding. Jam tangan tertua yang diketahui adalah jam tangan milik Ratu Inggris Elizabeth pertama yang dibuat oleh Robert Dudley pada tahun 1571. Jam tangan atau arloji adalah penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan manusia dengan tampilan waktu yang terus bertambah. Kegunaan utama jam tangan ialah untuk menunjukkan waktu pada saat tertentu dan menghitung rentang waktu antara dua kejadian pada waktu yang berbeda. Arloji umumnya memiliki 3 macam jarum, yaitu jarum jam yang pendek, jarum menit yang lebih panjang dan jarum detik yang paling panjang. Pergeseran penunjukan jarum terjadi tiap mencapai 60 skala, dimulai dari jarum detik ke jarum menit dan dari jarum menit ke jarum jam. Jam tangan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16. Pada saat itu semua jam tangan dan alat penunjuk waktu lainnya menggunakan mesin penggerak mekanik manual, hand winding. Jam tangan tertua yang diketahui adalah jam tangan milik Ratu Inggris Elizabeth pertama yang dibuat oleh Robert Dudley pada tahun 1571. Dari abad 16 hingga awal abad 20, jam tangan hanya digunakan oleh wanita, sedangkan pria menggunakan jam saku. Dominasi jam tangan bermesin mekanik selama berabad-abad dengan segala keindahan, kerumitan, dan kemewahannya, akhirnya sedikit terganggu dengan hadirnya jam tangan bermesin elektrik yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957 di Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat oleh Hamilton Watch Company. Penelitian arloji elektrik tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1946. Eksistensi jam tangan elektrik ternyata tidak bertahan lama, hingga Seiko dari Jepang memperkenalkan jam tangan bermesin penggerak quartz, baterai, pertama di dunia, Seiko Astron 35 SQ pada tahun 1969. 3. Kelahiran jam tangan quartz ini diakui oleh Institute of Electrical and Electronics Engineer untuk masuk ke dalam daftar tonggak sejarah perkembangan ilmu teknik elektro dunia. Jam tangan jenis ini jugalah yang kemudian benar-benar merusak hegemoni industri jam tangan mekanik Swiss. Jam tangan quartz mendominasi pasar, digunakan oleh merek-merek lain, dan menjadi awal perubahan industri jam secara global. Jam tangan yang awalnya diproduksi dengan jumlah yang terbatas dan eksklusif, berubah menjadi produksi massal dengan harga jual yang lebih terjangkau. Waktu adalah hal yang abstrak, tidak memiliki bentuk yang fisik yang dapat dirasakan indera kita. Manusia kemudian berusaha memahami waktu melalui perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Manusia berusaha meruangkan waktu, menciptakan konvensi berupa tanda-tanda yang dapat diukur. Konvensi yang berkembang seiring dengan perkembangan peradaban, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Menciptakan beragam alat untuk mengukur dan menunjukkan waktu, mulai dari jam matahari yang menandai awal mula pembagian hari menurut jam hingga jam atom, yang mendefinisikan kembali pengertian detik di masa sekarang. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-harinya, manusia sering melewatkan waktu secara kurang maksimal. Dengan gaya hidup yang semakin ringkas dan cepat, manusia justru semakin merasa tidak memiliki waktu. Kesibukan, arus informasi, dan perubahan yang terasa semakin cepat di masa sekarang ini sering membawa manusia terasing dari waktu. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia untuk mendapatkan waktu yang lebih lagi, karena memang demikian adanya 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun. Yang dapat dilakukan hanyalah meningkatkan apresiasi manusia terhadap waktu, sehingga manusia mampu mengerti dan memanfaatkan waktu lebih maksimal.
Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam horologi, Edwin Nurmansyah Watch.